Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk ke materi mengenai perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jadi nanti harapannya mahasiswa mampu melakukan pengamatan dan hal pengamatan terhadap perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pencemaran tanah akibat keberadaan sampah tersebut. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai timbulan sampah, tentunya sampah ini ada karena masyarakat membuang sampah. Nah, banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah, ya, sehingga sampah masih dibuang secara tidak tepat. Ya. Selanjutnya, permasalahan sampah di suatu kawasan di samping karena tingginya laju timbulan sampah, ada hal penting yaitu kepedulian masyarakat yang masih rendah, ditandai dengan perilaku membuang sampah secara sembarangan, kemudian keengganan untuk membuang sampah padahal tempat sampah sudah disediakan. Nah, sekedar mengingatkan saja, ada sebuah teori dari Hendrik L. Bloom, sudah lama sekali ya, tahun 1974, menyebutkan bahwa pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan 30% dipengaruhi oleh faktor perilaku. Ya. Nah, ternyata faktor perilaku memberikan kontribusi yang lumayan ya terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Saya coba mencari beberapa perilaku masyarakat berkaitan dengan sampah. Nah, ini ada satu penelitian yang dilakukan di kota Pontianak. Jadi Rian Aditya Pratama dan kawan-kawan mengangkat tema mengenai perilaku masyarakat dalam hal ini membuang sampah di TPS. Nah, hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata perilaku membuang sampah yang tertinggi yaitu dengan cara melempar saja dari atas kendaraan menuju ke TPS itu sebesar 43%. Kemudian membuang sampah dengan cara turun dari kendaraan kemudian membuangnya ke TPS ada sekitar 52,43%. Nah, hasil kuesioner menunjukkan bahwa perilaku masyarakat yang turun dari kendaraan dan membuang ke tempat TPS sebesar 63% dengan tempat yang berbeda-beda. Ya. Selanjutnya ini juga menyebutkan bahwa di kelurahan tertentu perilaku masyarakat turun dari kendaraan kemudian membuang ke TPS sebesar 46%. Jadi dalam hal perilaku masyarakat membuang sampah ke tempat penampungan sementara. Berikutnya adalah perilaku masyarakat membuang sampah di bantaran sungai. Ya, jadi berdasarkan hasil penelitian Reinhard Mahda dan kawan-kawan menyebutkan bahwa perilaku masyarakat di lokasi penelitian ini dikategorikan kurang baik. Kenapa? Karena masyarakat
belum mengetahui dan memahami secara baik tentang pentingnya menjaga daerah bantaran sungai. Seperti itu untuk yang berada di bantaran sungai. Nah, masyarakat acuh tidak peduli terhadap kebersihan bantaran sungai Lemanis, Sungai Mantung ya, di Kabupaten Talaut. Berikutnya adalah sistem pengelolaan dan upaya penanggulangan sampah di Kota Ternate. Jadi di sini disebutkan hasil penelitian terkait dengan sikap dan perilaku masyarakat di sana. Ternyata masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian belum sadar akan pentingnya pemilahan sampah. Jadi sekitar tinggi ya, 78%. Kemudian sebagian masyarakat masih membuang sampah di antara jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu sebesar 60%. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sadar terhadap waktu pembuangan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian membuang sampah tidak menggunakan wadah ya, menunjukkan bahwa perilaku masyarakat tentang membuang sampah tanpa menggunakan wadah besar 76%. Kemudian pengetahuan tentang peraturan daerah, mereka tidak tahu menahu dengan peraturan daerah mereka sendiri terhadap pengelolaan sampah besar sekali 92%, dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui proses apa itu 3M besar 87%. Berikutnya sosialisasi bahaya membuang sampah sembarangan oleh Arif Fajar Bisono dan Piana Dewi. Nah, mereka berhasil mengidentifikasi bahwa penyebab utama dari perilaku membuang sampah sembarangan ini karena adanya sistem kepercayaan masyarakat terhadap perilaku membuang sampah itu sendiri. Ya, jadi menurut mereka membuang sampah secara sembarangan itu bukanlah hal yang salah dan tidak berdosa. Nah, jadi ada sistem kepercayaan seperti itu. Kemudian penerapan norma dari lingkungan sekitar pada keluarga, tetangga, sekolah, lingkungan kampus, bahkan tempat-tempat pekerjaan lainnya, bahwa perilaku membuang sampah ini tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Dan selanjutnya kontrol perilaku. Nah, ini penting sekali ya, karena seseorang membuang sampah sembarangan, bagaimana perasaan hatinya kalau melihat sampah berserakan, apakah diambil ataupun dibiarkan saja. Itu terkait dengan kontrol perilaku atau keinginan suatu tindakan yang dirasa bahwa ini perlu dibersihkan. Nah, itu penyebab utama bagaimana perilaku membuang sampah sembarangan ini bisa terbentuk dan bertahan kuat dalam perilaku seseorang. Selanjutnya artikel penelitian yang mengambil judul mengenai pengelolaan sampah rumah tangga 3R berbasis masyarakat oleh Sri Subakti. Jadi dikatakan bahwa kebiasaan membakar sampah memang menjadi kebiasaan ya, padahal sampah, terutama sampah yang di dalamnya ada jenis-jenis plastik ya, karet ataupun styrofoam, itu apabila dibakar akan mengeluarkan gas-gas beracun ya, jadi akan menghasilkan gas dioksin. Nah, gas dioksin ini memiliki daya racun sekitar 350 kali dibanding dengan asap rokok, dan dioksin ini juga bersifat karsinogenik bila masuk ke dalam jaringan tubuh, terutama paru-paru, saraf ya, mengganggu sistem saraf, pernapasan, penyebab kanker, dan yang jelas akan merusak lapisan ozon akibat dari pembakaran ini.
Berikutnya persepsi dan pola perilaku masyarakat di bantaran sungai. Jadi di sini Sri Endes dan teman-teman mengemukakan bahwa masyarakat kurang peduli dengan dampak yang dapat ditimbulkan sampah apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Nah, ini ditunjang dengan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif sampah yang masih terbatas. Ya, ini belum terrefleksi, jadi mereka masih terbatas pada segi estetika dan lingkungan secara umum saja. Seperti itu. Saya coba merangkum beberapa kendala dalam pengelolaan sampah. Ya. Jadi yang pertama adalah cepatnya perkembangan teknologi lebih cepat dari kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memahami persoalan sampah itu sendiri. Ya. Yang kedua, meningkatnya gaya hidup masyarakat tidak disertai dengan keselarasan mengenai pengetahuan tentang persampahan. Nah, berikutnya, meningkatnya biaya operasional, pengelolaan, dan konstruksi di segala bidang, termasuk bidang persampahan. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien, tidak benar, dapat menimbulkan permasalahan, baik itu permasalahan pencemaran udara, tanah, maupun air. Nah, itu kaitannya dapat menurunkan harga tanah, ya. Jadi kalau di tanah itu banyak sampah, ya, kemudian terjadi mau menjual tanah itu, tentunya harga tanah di daerah itu akan turun. Kenapa? Karena kondisi pengolahan sampah yang tidak tepat. Ya. Kemudian kegagalan dalam hal ini, kegagalan dalam daur ulang ataupun pemampatan barang bekas, juga ketidakmampuan memelihara barang sehingga cepat rusak. Udah rusak langsung buang saja, ya. Nah, kemudian semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuka lahan sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Dan kebanyakan masyarakat tidak setuju, ya, kalau di dekat rumah atau dekat pemukimannya ada direncanakan sebagai tempat sampah. Nah, kaitannya dengan pembukaan lahan baru. Berikutnya adalah semakin banyaknya masyarakat yang keberatan, ya, tadi sudah ya saya sampaikan bahwa mereka tidak setuju di daerahnya menjadi tempat pembuangan sampah. Ini penting. Kenapa? Karena kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tadi pada beberapa artikel di atas menyebutkan bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan-peraturan daerah, ya, berkenaan dengan pengolahan sampah. Nah, berikutnya, sulitnya mencari partisipasi masyarakat dalam hal membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan. Jadi diperlukan model-model untuk menggugah, ya, partisipasi masyarakat agar masyarakat peduli terhadap lingkungannya. Nah, ini berikutnya pembiayaan, ya, ini sudah biasa, ya, masalah pembiayaan yang tidak memadai, kurangnya pendanaan, sehingga kebanyakan sampah masih dikelola oleh pemerintah, belum dikelola secara, misalnya ada perusahaan swasta misalnya, ya. Nah, ini kaitannya masih di pemerintahan. Pengelolaan sampah di masa lalu dan saat ini kurang memperhatikan faktor non teknis. Apa itu faktor non teknis? Dan hal ini adalah partisipasi masyarakat dan penyuluhan. Nah, jadi masyarakat taunya, oh ini ranahnya pemerintah dong. Nah, mereka tidak mau tahu bahwa sampah itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama, ya. Nah, ini sebagai bahan renungan bagi kita, ya, kita semua, bahwa masa penguraian sampah itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat,
Untuk sampah organik itu akan terurai selama 2 bulan. Sedangkan untuk sampah anorganik, kalau kita lihat seperti kertas, plastik, dan logam, memerlukan waktu yang tidak memerlukan waktu yang lama atau tidak sedikit. Seperti kertas, koran memerlukan 4 mingguan, kemudian kertas akan terurai sekitar 2-5 bulan, kardus 5 bulanan. Nah, sekarang kita beralih ke plastik. Untuk kantong plastik yang kita buang sembarangan itu baru bisa terurai sekitar 10-20 tahun. Nah, sedangkan plastik sendiri ya sekitar 50-100 tahun, dan botol plastik itu sekitar 450 tahun. Untuk aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, dan kaca 1 juta tahun baru dia bisa terurai. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita masih suka menggunakan kantongan plastik ya, kalau kemana-mana kantongan plastik dikasih mau saja. Nah, sempat ada pembatasan kantong plastik ya dulu, tapi sekarang sepertinya balik lagi, penggunaan kantong plastik marak sekali ya. Tolonglah kita sebagai orang kesehatan lingkungan terutama ya, kalau kemana-mana bawa kantong sendiri ya. Ada tuh kantong yang dijual seperti kantong dari kain ya, ada di Indomaret ya ataupun Alfamaret. Nah, itu kalau sudah dipakai menampung, kantongnya kita pakai kembali ya. Nah, kita berusaha dari hal yang kecil dulu ya, kita dari diri kita sendiri ya, memberikan edukasi terhadap sekitar. Masih menjadi renungan, coba kita lihat timbulan sampah di Indonesia itu per tahunnya sekitar 65 juta ton. 65 juta ton timbulan sampah. Nah, kemudian setelah itu kita menjadi ranking sebagai penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Dan pengolahan sampah terbanyak yang kita lakukan adalah dengan dibakar dan dibuang sembarangan. Ya, ini miris sekali ya, karena kita sebagai orang yang bergelut di kesehatan lingkungan melihat disajikan data seperti ini, tentunya menjadi pertanyaan besar, bagaimana ini? Ini luar biasa tantangan masalah kesehatan lingkungan bagi kita sebagai orang sanitarian ya. Nah, coba kita lihat untuk pengolahan secara dibakar, pengolahan sampah secara dibakar itu mencapai 49,5% ya, dan yang yang dibuat kompos itu baru 0,4%, kecil sekali. Baik, kita coba diskusi untuk mengidentifikasi pengelolaan sampah di masyarakat. Jadi tadi saya sudah coba menguraikan perilaku yang ada di masyarakat ya, bagaimana perilaku membakar, membuang ya, kemudian di sini tolong diidentifikasi pengelolaan sampah di masyarakat berbasis perubahan perilaku. Nah ya, tadi kan pengetahuannya kurang, sikapnya tidak peduli, kemudian perilaku akibatnya actionnya juga tidak buang aja sembarangan. Nah, bagaimana pengelolaan sampah yang ada di masyarakat
menuju ke arah yang baik, ke arah yang tepat tadi ya, tolong dicari referensinya, artikel penelitian yang terkait dengan pengelolaan sampah di masyarakat. Dalam hal ini bagaimana merubah perilaku yang tadinya tidak tepat menjadi tepat. Minimal 5 artikel. Nah, nanti disusun dengan judulnya apa, penulisnya siapa ya, kemudian sertakan abstraknya singkat saja, juga latar belakang singkat saja, kemudian permasalahannya apa sih, kenapa jadi mereka, misal tadi ya di artikel ada yang menyebutkan perilaku masyarakat suka sekali membakar sampah. Permasalahannya kenapa jadi suka membakar sampah, itu nanti diidentifikasi apa-apa saja permasalahan tersebut. Dan yang paling penting adalah identifikasi bentuk intervensi apa di masyarakat yang ditawarkan oleh penelitian atau penulis ya. Seperti itu diskusi kita nanti. Silahkan dirembukan untuk kita jadi pengetahuan kita bersama lah bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat terkait dengan perubahan perilaku. Baik, sampai di sini materi kita. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Tetap sehat, jaga imun ya, jaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.